Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tribul Fafadia dengan NIM 2006 dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan perpustakaan di dunia dan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, perkembangan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dengan sejarah manusia karena perpustakaan merupakan yang pertama yang akan kita bahas adalah sejarah perkembangan perpustakaan di dunia. Sejarah perkembangan perpustakaan di dunia terbagi menjadi tahap sebelum ini, yang kedua tahap sesudah Masehi, dan yang ketiga tahap pertengahan. Tahap sebelum Masehi, perpustakaan itu berdasarkan kekayaan alat 3.900 perpahatan didirikan monumen dan tempat peringatan untuk diaturkan ada. Yang kedua dengan skrip hieroglifik dalam bentuk gambar yang berfungsi sebagai pembahasan. Tulisan itu diperhatikan pada kultur kayu, batu, dan dengan tanah. Tahun 1500 sebelum Masehi, orang Mesir menemukan bahan papirus yang sebenarnya sulfur. Rumput tersebut dihaluskan dengan cara ditumbuk lalu dirapatkan, kemudian dikeringkan dan digunakan untuk menulis dengan menggunakan pahatan dan benang. Penemuan kertas dari rumput papirus ini dianggap penting bagi manusia karena setelah solusinya merupakan landasan pribadi bagi pembuatan modern. Itu sudah hingga sekitar tahun 700-an Masehi, papirus masih digunakan sebagai bahan alat tulis. Abad pertengahan di Cina ditemukan bahan seperti kertas. Karena pengetatan penguasa di Cina, penemuan kertas ini tidak dikenal di Eropa hingga tahun 1190-an. Di Eropa mulai menggunakan binatang seperti kulit kambing, biri, domba, sapi, dan binatang lainnya yang disebut dengan parchment. Di Eropa Barat dikenal sejenis cerpen bernama Incunabula yang berarti buku yang dicetak menggunakan teknik bergerak atau alfabet sebelum tahun 1501. Perpustakaan terutama di Eropa hanya menyimpan naskah tulisan, sedangkan lazim yang disebut manuskrip. Manuskrip ini umumnya berbentuk gulungan yang disebut dengan scroll. Di Eropa Barat sekitar tahun 1410, tatkala Johann Gutenberg dari kota Mainz, Jerman mencetak buku dengan teknik bergerak. Setiap aksara dilebur ke dalam logam dan ditendang ke dasar mesin pres lalu diberi tinta. Kemudian ditaruh kertas di atasnya lalu digulung dengan lem. Buku yang diterbitkan semasa ini hingga abad ke-16 dikenal dengan nama Incunabula. Yang ketiga itu pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan, kerajaan Romawi runtuh. Satu mayoritas pindah ke Konstantinopel dan perpustakaan juga pindah. Abad kelima, Raja Theodosius mendirikan Universitas Konstantinopel dan perpustakaan dengan fasilitas di berbagai bidang ilmu seperti matematika, ilmu pengetahuan bumi, hukum, arsitektur, dan seni. Abad ke-9, Raja Abbasid Al-Ma'mun dari Arab mendirikan perpustakaan yang terkenal dengan ramah kebijakan. Di Baghdad, koleksi meliputi ilmu kedokteran, matematika, ilmu pengetahuan murni, dan berbagai karya Plato, Aristoteles, Hippocrates, dan Polydor. Pada zaman Renaissance, perpustakaan dikenal pada perpustakaan yang terkenal adalah perpustakaan San Marco, yang koleksinya meliputi kedokteran dan latin. Lalu ada perkembangan perpustakaan klasik di berbagai negara. Negara yang pertama ada Mesir. Orang Mesir menggunakan tulisan yang disebut hieroglifik. Tujuannya ialah memanfaatkan terakhir dari dokumen untuk menentukan tanda. Perpustakaan di Mesir pertama kali bahkan perkembangan papirus pada tahun 1200 sebelum Masehi. Perkembangan perpustakaan Mesir terjadi semasa Raja Khufu, Khafre, dan Ramses II sekitar tahun 1250 Masehi dengan koleksi sekitar 2000. Negara yang kedua ada Bizantium. Kaisar Konstantin Agung menjadi Raja Roma Barat dan Timur pada tahun 724. Ia memilih ibu kota di Bizantium kemudian juga menjadi Konstantinopel. Ia mendirikan perpustakaan kerajaan dan mendidik karena bahasa Latin merupakan bahasa resmi hingga abad ke-6. Koleksi ini kemudian ditambah dengan karya Kristen dan Kristen baik dalam bahasa maupun Latin.
Koleksinya tercatat hingga 120 pada pertengahan abad ke-7 hingga pertengahan abad ke-9. Jadi kontroversi mengenai Ibnu Al-Qasim yaitu pengarang Yesus dan orang kudus lainnya pada benda. Karena hal tersebut banyak biara ditutup. Selama periode ini, hiasan manuskrip hingga menggunakan huruf hias, gulungan maupun miniatur tidak digunakan dalam karya keagamaan maupun di Bible. Yang ketiga yaitu Arab. Agama Islam muncul pada abad ke-7. Orang Arab berhasil dalam bidang perpustakaan dan berjasa besar dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan matematika ke Eropa. Puncak keemasannya terjadi pada masa pemerintahan Abbasiyah Al-Mahmud yang mendirikan rumah kebijakan, yaitu sebuah lembaga studi yang menggabungkan unsur perpustakaan, akademi, dan bidang keilmuan pada tahun 410. Selama abad ke-8, ilmu alam, matematika, dan kedokteran benar-benar dipelajari. Pada abad ke-11, perpustakaan Kairo memiliki sekitar 1050 buku. Di Spanyol, orang Arab mendirikan perpustakaan Corboda yang memiliki 400 buku. Yang keempat, yaitu Yunani. Perkembangan perpustakaan zaman Yunani kuno mencapai puncaknya semasa abad Helenisme yang ditandai dengan penyebaran ajaran dan kebudayaan Yunani. Perpustakaan kedua disebut Serapeum. Di sini koleksi yang memiliki sejumlah 42.800 hubungan terpilih. Telah berkembang mencapai 110. Negara yang kelima yaitu Renaissance. Renaissance mulai pada abad ke-14 di Eropa Barat secara tidak langsung. Renaissance tumbuh akibat pengungsian ilmuwan Bizantium dari Konstantinopel. Mereka lari ke ancaman pasukan otonom dan Turki secara Rusia. Ilmuwan ini membuat manuskrip penulis kuno. Selanjutnya yaitu sejarah perpustakaan di Indonesia. Awal perpustakaan di Indonesia sudah berkembang sejak zaman kerajaan Majapahit. Sejarah perpustakaan di Indonesia sendiri dimulai saat kejayaan umat Buddha yang memiliki alat komunikasi dengan bahan kulit bambu, daun lontar, serta batu untuk menyalakan fungsi. Sejarah perpustakaan di Indonesia terbagi menjadi 5 zaman. Yang pertama yaitu zaman kerajaan lokal. Sejarah asal mula perpustakaan di Indonesia hingga saat ini belum diketahui kebenarannya. Ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa kelahiran perpustakaan di Indonesia dimulai dengan dikenalnya tulisan. Jika awal mula perpustakaan dikaitkan dengan tulisan, sejarah perpustakaan di Indonesia harus dimulai sekitar tahun 400-an. Jika awal mula perpustakaan dikaitkan dengan tulisan, sejarah perpustakaan di Indonesia harus dimulai sekitar tahun 400-an. Saat lingga berupa batu dengan tulisan Pahlawa ditemukan dari periode Kutai. Lingga tersebut merupakan tulisan dari Raja Kutai. Yang kedua itu zaman Belanda. Di zaman penjajahan Belanda didirikan sebuah perpustakaan yang dinamakan Bibliotheek Van Betevaart Genootschap van Duitsland en Wetenschap pada tanggal 25 April 1778. Tahun 1998, perpustakaan tersebut berubah menjadi perpustakaan lembaga kebudayaan Indonesia, kemudian jadi perpustakaan museum di bawah naungan Departemen Pendidikan, Ajaran dan Kebudayaan. Koleksi perpustakaan ini berjumlah lebih dari 300.000 bahan pustaka yang terdiri dari buku, majalah, surat kabar, naskah kebudayaan asli Indonesia yang ditulis tangan di dalam lantai. Koleksi perpustakaan ini berjumlah lebih 300.000 bahan pustaka yang terdiri dari buku, majalah, surat kabar, naskah kebudayaan asli Indonesia yang ditulis tangan di dalam lontar, kulit kayu, bambu, dan lainnya. Negara yang ketiga yaitu zaman Jepang. Pada zaman Jepang banyak perpustakaan peninggalan Belanda yang hancur dan tidak difungsikan kembali. Yang keempat yaitu zaman Revolusi Fisik. Pada tanggal 17 Oktober 1949, di Yogyakarta didirikan perpustakaan negara Indonesia yang menamakan perpustakaan raya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. Kemudian pada tahun 1962, pemerintah mendirikan Taman Pustaka Rakyat di tingkat desa, kabupaten, maupun provinsi di seluruh Indonesia. Ada 3 tipe TPR yaitu TPA dengan bacaan tingkat SD, TPP dengan bacaan tingkat SMP, TPC dengan bacaan tingkat SMA. Yang kelima atau yang terakhir yaitu zaman Orde Baru. Perpustakaan dimasukkan sebagai salah satu aspek yang harus diperkembangkan sejak peringkat 1. Pemerintah menyadari betul pentingnya perpustakaan sebagai penunjang perkembangan ilmu dan pendidikan dan dalam pemahaman lebih luas,
Perpustakaan dijadikan sarana memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang pendidikan serta pengetahuan. Dari penjelasan sejarah perkembangan perpustakaan di dunia dan di Indonesia dapat disimpulkan bahwa perpustakaan adalah ruang tempat yang menyediakan berbagai sumber informasi yang sengaja disediakan untuk para pengunjung dan pembeli perpustakaan. Perpustakaan sudah dimulai sejak zaman purba yang konsepnya masih berupa tanah liat dengan bentuk bahasa dan penulisannya pun masih dalam bentuk gelap yang kemudian seiring berjalannya waktu manusia mulai menemukan bahasa dan tulisan yang mula-mula masih berbentuk huruf paku yang kemudian disempurnakan. Koleksi perpustakaannya pun berkembang mulai dari penggunaan daun lontar, kulit hewan, papirus dan kemudian menjadi buku yang disebut incunabula. Perkembangan koleksi bahan, bahasa, dan penulisan ini memicu perkembangan perpustakaan, perkembangan skedong. Sarana dalam perpustakaan, kartologisasi, fungsi, dan tujuan dari perpustakaan itu sendiri. Sejarah perkembangan perpustakaan ini dibedakan pada sejarah dunia dan Indonesia. Pada sejarah perkembangan perpustakaan dunia terdiri atas sejarah sebelum nasionalisasi, abad pertengahan, dan perkembangan perpustakaan di negara berkembang di dunia. Sejarah perkembangan perpustakaan di Indonesia terdiri atas sejarah awal pada zaman kerajaan lokal dengan Belanda, Jepang, Belanda, dan zaman peralihan di Indonesia. Zaman Orde Baru.